Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan ngebahas tentang seorang debt collector yang mendapat hukuman gara-gara ngeprank atau ngerjain pemadam kebakaran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Niat untuk neror nasabah, Oh malah kena ya, batunya sendiri. Inilah nasib Boneventura Soa alias Venan, seorang debt kolektor pinjol yang nekat buat laporan kebakaran palsu tuh. demi beragih hutang ke tukang nasi goreng di Semarang, Jawa Tengah. Oh ya, jadi nyusahin banget ya. Bayangin kalau misalnya ada kebakaran beneran gitu, tapi gara-gara ada telepon-telepon prank seperti ini yang ngerjain pemadam kebakaran, yang awalnya udah bersiap, nyata nggak ada kebakaran, itu kan nyusahin dari bensinnya, dari kesiagaannya, dan mungkin gara-gara dia nelpon dan sedang dikirimkan tempat yang benar-benar kebakaran tuh ada, itu mungkin bisa tidak tertangani dengan baik. Ya, jadi layanan publik itu harus digunakan untuk kepentingan publik juga, bukan untuk kepentingan pribadi seperti ini gitu. Jadi ini kalau misalnya hutang piutang itu kan hubungannya pribadi gitu antara dua pihak gitu, dan pihak seperti pemadam kebakaran itu harusnya tidak boleh terlibat di sana gitu ya. Jadi ada hukum perdata sama perdana gitu ya. Kalau misalnya perdata ya hubungannya ya masalah kayak seperti ini, dan itu harus diselesaikan secara dua belah pihak tadi, jangan sampai melibatkan pihak yang tidak berhubungan dengan masalah seperti itu. Nah, ya. Venan, si penagih hutang, akhirnya harus mendatangi markas Damkar Semarang untuk meminta maaf. Menariknya, ia mendapatkan hukuman edukatif. Anda penasaran? Berikut informasinya. Baru pakai baju pemadam kebakaran saja, terlihat sudah mau pingsan. Berat Kenalin, tuh ya. ini Boneventura Soa alias Venan, seorang debt kolektor pinjol yang lagi dapat kursus singkat jadi petugas damkar Semarang. Bukan karena alih profesi, tapi ini hukuman karena kelakuan minusnya yang bikin geleng-geleng kepala. Ya, jadi emang berat tuh ya, dari perlengkapannya tuh untuk pelindungan terhadap api gitu, dari bajunya, dari gas oksigennya juga itu kan harus dipakai dalam tubuh. Nah itu sangat berat sekali, makanya hukuman ini mungkin sangat wajar, dan kalau misalnya ini terus dilakukan dan mungkin bisa dimasuk penjara gitu ya, sebagai hukuman masyarakat lah kepada orang seperti ini gitu, karena ini nyusahin layanan publik juga gitu. Bayangin damkar yang sudah siap siaga, tapi ketika menghadapi tanggap darurat telepon tadi itu ternyata tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi kasihan juga ke damkarnya. Jadi damkar, mah. Ya. Bagaimana tidak, demi nagih utang ke tukang nasi goreng, ia nekat bikin laporan kebakaran palsu. Akibatnya, 2 unit mobil damkar meluncur sia-sia ke lokasi. Kan. Bayangin, petugas sudah bertaruh nyawa di jalanan. Ternyata cuma dijadiin alat buat neror nasabah. Duh, terlalu. Bayangin ya, 2 mobil dikirimkan, udah ngabisin bensin, ngabisin tenaga gitu ya, buang-buang duit lah ceritanya. Ternyata ketika sampai itu nggak ada kejadian kebakaran, bahkan disuruh nagih hutang gitu kan. Jadi yang bukan tugasnya malah disuruh ke damkar ini gitu. Jadi emang nyusahin orang banyak ini kan. Yang harusnya damkar tuh emang siap siaga untuk tanggap darurat gitu ya, menghadapi bencana seperti kebakaran gitu ya. Itu akhirnya harus mengurusin hal-hal yang sepele dan tidak penting seperti ini. Setelah dilaporkan ke polisi, Venan akhirnya mendatangi markas Damkar Semarang untuk minta maaf. Menariknya, Sekretaris Damkar Ade Bakti memberikan hukuman edukatif. Venan diminta cosplay jadi petugas memakai seragam pemadam yang super berat, lengkap dengan tabung oksigen, menyemprotkan air sampai melipat selang hingga rapi. Tuh ya, jadi untuk megang selangnya sendiri itu emang ada tekniknya gitu, nggak sembarangan, karena tekanan dari airnya itu sangat besar sekali gitu. Kalau misalnya nggak ditahan itu orang tuh bisa mental, makanya kan ada posisi cara menembaknya gitu, menembak airnya ya. Jadi ada kuda-kudanya, terus ada posisinya, dan kadang-kadang yang megang selang tuh nggak 1 orang, bahkan bisa 2 sampai 3 orang gitu untuk menahan tekanan air yang disemprotkan tadi. Karena ya kita kan nggak mungkin madamin api dari jarak dekat, tapi dari jarak jauh gitu. Nah itulah yang
apa ya, kayak hukuman, bentuk hukumannya gitu. Jadi jadi damkar itu nggak semudah itu gitu. Latihannya berat, terus tantangannya itu bisa nyawa juga kalau misalnya nggak berhati-hati ya. Jadi jangan sembarangan ngerjain damkar gitu. Selang hingga rapi. Namanya respon time. Respon time itu adalah respon dari warga masyarakat menelpon sampai akhirnya kami sampai di lokasi itu dibatasi 15 menit. Tahun 2025 yang lalu respon time kami total di 10, sekian menit. Jadi menurut kami ya cobalah Mas Venan tadi tak ceritakan, teman-teman tuh pakai jaket tuh berat loh, pakai helm, pakai CBA, pakai sepatu. Jadi mungkin biar nyoba, belum pernah kan? Kami datang untuk Hanya dalam hitungan menit, Venan si penagih utang langsung ngos-ngosan dan mengaku kapok karena baru sadar betapa beratnya tugas pemadam kebakaran. Mungkin dari pesan buat teman-teman DC semuanya seluruh Indonesia ya. Kalau nagih sesuai SOP aja, sesuai aturan perusahaan aja, jangan sampai di luar apalagi sampai merugikan instansi-instansi lain. Lebih khususnya tim damkar se-Indonesia, khususnya Semarang. Mas, Jadi nggak cuma damkar saja sebenarnya, kan kemarin-kemarin juga mungkin ada kasusnya dari ambulan juga ditelepon gitu ya untuk nagih hutang gitu. Padahal ya buat apa nelpon ambulan, karena ambulan tuh nggak ada hubungannya. Dan ini juga nyusahin juga yang harusnya layanan publik yang siap siaga, tapi gara-gara ada yang ngeprank seperti ini itu bisa nyusahin banyak orang. Kalau misalnya sedang dibutuhkan dan itu penting, tapi gara-gara yang nelponnya ini apa ya, sedang menanggapi hal fiktif seperti ini yang mungkin berkebutuhan, itu mungkin tidak tertangani dengan baik ya. Jadi jangan melibatkan instansi atau pihak yang tidak berhubungan dengan masalah kalian. Kalau diperkenalan. Pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan pernah main-main dengan layanan darurat. Karena betul ya. ada nyawa yang dipertaruhkan di setiap sirene yang berbunyi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV. Tuh ya, jadi kalau misalnya mungkin bisa dipertegas lagi sama hukuman yang lebih berat gitu. Kalau misalnya melakukan telepon-telepon fiktif seperti ini gitu, misalnya bisa terlibat dalam hukum pidana gitu. Jadi kepolisian itu bisa dilibatkan sehingga orang tuh tidak main-main dengan telepon darurat ini gitu. Jadi orang tuh ketika telepon nomor darurat itu benar-benar dalam keadaan yang sangat genting dan membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk diselesaikan masalahnya, seperti kebakaran. Kalau kebakaran itu responnya telat berapa menit saja, itu yang awalnya apinya kecil itu bisa membesar dan bisa tidak terkendali dengan baik. Tuh, jadi respon cepat itu bisa memitigasi lah sesuatu yang besar gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin bisa besar tapi gara-gara responnya cepat itu bisa dipadamkan lebih cepat juga, sehingga ya bisa meminimalisir korban jiwa ataupun kerusakan dari kejadian tersebut, kayak kebakaran misalnya, atau mungkin dari kecelakaan gitu yang awalnya mungkin harusnya meninggal tapi dapat ambulan gitu ya. Jadi cepat gitu dalam waktu berapa menit sehingga bisa diselamatkan nyawanya gitu ya. Jadi telepon darurat itu sangat penting gara-gara ya itu dibutuhkan gitu, saat dibutuhkan itu bisa tiba dengan cepat. Kalau misalnya sering dikerjain seperti ini gitu ya, itu bisa memperberat kerja dari orang-orang yang sudah berat hidupnya, kayak misalnya si damkar ataupun dari ambulan juga gitu ya. Jadi itu ya, jangan sampai memainkan nomor darurat. Kalau bisa ya hukuman diperberat, mungkin bisa dipenjara juga, karena ya orang butuh gitu ya respon tanggap seperti ini gitu ya. Mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini gitu, jangan bermain-main dengan nomor-nomor darurat gitu ya, karena kita membutuhkannya. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.